Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga, yang jawab salam tadi mudah-mudahan berbahagia. Buah salam buah naga, selain berbahagia mudah-mudahan masuk surga. Pengen masuk surga ibu? Bapak pengen masuk surga? Pengen cepat apa lambat? Yang ngomong cepat siap-siap ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati pengurus dan kepanitiaan dari Mushola Al-Abror yang sempat hadir beserta jajarannya, tidak lupa warga IKPBT, Ikatan Keluarga Pitalah Bunga Tanjung, Tanjung Barulah, yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, ingat atau tidak, kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini Bapak Ibu, kalau nak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kalaupun di sini ada profesor, walaupun di sini ada guru matematika, walaupun di sini ada yang pintar berhitung, tapi kalau disuruh menghitung nikmat Allah, maka saya berani mengatakan pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena memang Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, perintah Allah itu bukan untuk menghitung-hitung nikmat. Perintah Allah bukan untuk menghitung-hitung nikmat. Tapi sebaliknya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, saya juga berani mengatakan pasti akan Allah tambah. Kenapa saya berani mengatakan pasti? Karena yang berjanji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat lain, innallaha la tukhliful mi'ad. Kalau Allah berjanji, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka niscaya akan Allah tambah. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin. Harus bersyukur. Ibu yang warga IKPBT ini dikasih sehari oleh suaminya 1 juta, alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Dikasih 10.000, alhamdulillah. Syukuri dulu, alhamdulillah. Kalau kurang baru minta lagi. Setuju? Nah, ini yang pertama. Ketika kita bersyukur, Allah tambah. Bapak-bapak juga ya, bersyukur punya istri 1, alhamdulillah. Niscaya semangat ditambah ya. Ketika bersyukur punya istri 1, ya, niscaya Allah tambah. Tapi bukan tambah jumlahnya. Ibu-ibu langsung marah gitu ya. Ditambah cantik dan solehanya. Amin ya rabbal alamin. Intinya mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Nyawab sholawat ini penting Bapak Ibu. Ngapa? Karena banyak di masyarakat kita yang tidak tahu. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita harus jawab. Kita harus jawab paling pendek, shollu alaihi. Syukur kalau agak panjang ya, sallallahu alaihi wasallam. Ngapa? Karena kata Nabi, tahu tak siapa yang paling pelit? Siapa orang yang ketabasa kalau jiwa Palembang ya? Orang yang paling pelit adalah orang yang kalau dia banyak duit ya, dipinta dari kasih belum. Wong yang punya makanan banyak diminta tidak dikasih belum pelit. Siapa yang pelit kata Nabi? Wong yang pelit adalah ketika disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Itulah wong yang pelit Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan ketika disebut nama Nabi kita jawab salawatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini alhamdulillah apalagi bulan Ramadan kemarin ya nyawab, tapi kadang ada yang basing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi. Basing kan? Ya. Wa sallim alaihi katanya padahal wa sallim alaihi, keselamatan atasnya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat, izinkan kami malam ini untuk tawassul bil haq, tawassul bis sabr, tawassul bil marhamah. Nasihat-nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran dan juga dalam kasih sayang. Insyaallah tidak lama ceramahnya. Paling lama kira-kira 10 menit cukup. 10 menit cukup, Bu? Maksud saya 10 menit kurang dari jam 2. Yang ngomong kurang tuh hati-hati ya. Ya. Kira-kira 10 menit kurang katanya. Padahal 10 menit kurang dari jam 2. Sanggup? Siap Ibu? Bapak siap? Kalau Bapak Ibu siap lajulah, kita yang tidak siap. Ini ada pantunnya. Tap 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 Tanjung Atap, sebelah sana Tanjung Batu. Duduk duduk lah yang mantap, masalah waktu pacaklah aku. Akor? Akor? Gue jingok caknya husuk nih, rupanya tidur kan? Berhenti ceramah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kita, tema kita, pembahasan kita ini luar biasa. Ya, judulnya adalah ya, mari berkurban sebagai bukti cinta kita di hari raya Idul Adha. Karena kita tahu kan sebentar lagi hari raya Idul Adha. Kita ini alhamdulillah Bapak Ibu hadirin wal hadirat ya, sudah memasuki ya, tanggal 3 atau 4 Zulhijjah ya. Subhanallah. Seutama-utama ibadah di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah haji. Ibadah haji. Makanya saat ini umat sedunia ya, dari berbagai macam negara berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, termasuk yang dari Madinah ya, itu sudah ke Mekah galau. Apalagi yang gelombang kedua istilah haji. Dari gelombang kedua langsung ke Mekah, tidak lagi ke Madinah. Oke, dari Mekah baru ke Madinah yang gelombang kedua. Tapi yang gelombang pertama ke Madinah dulu. Ya, kemudian baru ke Mekah. Nah saat ini ya, karena insya Allah ibadah haji, puncak ibadah haji tinggal beberapa hari lagi, maka seluruh jemaah dari dunia sudah berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Karena tanggal 8 sudah masuk puncak ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah. Kalau Indonesia, kalender Masehinya tanggal berapa? 4 ya. 4 Juni. Karena 4 Juni itu sudah masuk siap-siap nak tarwiyah. Tanggal 5 Juni kita tarwiyah ya. Arafah ya, Arafah tanggal 4 tarwiyah, tanggal 5 Arafah, tanggal 6 Idul Adha, Zulhijjah, tanggal 10 Lebaran ya, 10 Zulhijjah itu Lebaran. Ala kulli hal, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka utama-utama ibadah di bulan Zulhijjah adalah ibadah haji. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak semua orang. Makanya kita sama-sama berdoa,
Yang pertama, yang saat ini seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan lancar, bisa melaksanakan rukun, syarat dan wajib hajinya, sehingga mereka jemaah haji mendapatkan kemakburan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sekaligus kita juga berdoa. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya yang sudah haji, terutama yang belum. Yang sudah haji terutama yang belum. Mudah-mudahan suatu saat bisa berangkat haji juga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Nah kemudian selanjutnya, kalau kita tidak bisa haji, amalan apa yang tentunya baik dilakukan di bulan Zulhijjah ini? Ya salah satu tadi yang disebutkan adalah berkurban. Kita berkurban. Kurban ini subhanallah merupakan ibadah yang utama setelah haji di bulan Zulhijjah ini. Maka usahakan ya setiap kita kalau bisa berkurban. Karena apa? Karena dengan berkurban merupakan bukti cinta. Bukti cinta kepada siapa? Yang pertama kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita ini pas ya. Mari kita berkurban sebagai bukti cinta kita. Bukti cinta kepada siapa? Ada minimal 3 poin yang kita sama-sama akan berusaha. Mudah-mudahan ini merupakan bukti cinta kita. Apalagi yang mohon maaf sudah berkeluarga ya, mungkin pengalaman yang jatuh cinta ya. Yang namanya jatuh cinta ini pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Nah, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun ya, tentunya harus ada pengorbanan. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban. Siapa contoh yang pertama kali? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini mendapat perintah luar biasa. Kalau tahu sejarahnya Bapak Ibu, Nabi Allah Ibrahim ini ya disebut dengan Khalilullah. Apa Bu? Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah. Nah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya subhanallah, waktu sebelum punya anak ya, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam satu riwayat ya, itu beliau ini Nabi Allah Ibrahim ini kalau berkurban tidak tanggung-tanggung. Berkurban tidak tanggung-tanggung. Di kita ini paling hebat ya, mungkin berkurban ini apa? Sapi siko, ya limosin misalnya, sati adolah wong kayo ya, berkurban satu sapi limosin yang 1 ton bisa jadi ya. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu, kurbannya luar biasa. Bukan hanya sapi, tapi dalam riwayat pertama 100 ekor onta. 100 ekor onta, tapi bukan ekornya baik, lengkap ya. 100 ekor onta. Kemudian ditambah 300 sapi. 300 sapi dan 1000 domba. Bayangkan Pak, wong kayo zaman now, zaman sekarang ini ada enggak yang berkorban ya sebanyak itu? Ndak kati Bu ya. Ndak kati. Jadi mudah-mudahan kita bercita-cita. Ya, kalau cita-cita boleh ya, tapi pas banyak duit lupa. Ya. Pas banyak duit lupa. Jangankan sebanyak itu, mungkin untuk 100 ekor onta pun ya, untuk zaman sekarang sulit. Ya, sulit karena memang di Indonesia katanya onta, ini sapi. Ya minimal 100 ekor sapi. Siko wong ada enggak? Pernah dalam sejarah Indonesia misalnya? Belum ada. Nah maka Nabi Allah Ibrahim ini kenapa jadi Khalilullah? Kenapa menjadi orang yang dicintai Allah, kekasih Allah? Karena tadi begitu luar biasanya pengorbanannya ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika beliau berkurban 100 ekor onta, 300 sapi, 1000 kambing.
beliau berkurban timbul sifat kemanusiaannya, karena Nabi juga manusia, ya. Jadi Nabi ada sifat kemanusiaannya juga. Agak sedikit kalau bahasa kita medok, tahu medok Pak? Ya, Bu, tahu medok Bu? Agak sombong, ya, ketika banyak. Ya, oi bolehlah kau nih, dak kati yang bisa ngalai kau, ngaku besar nian korban kau nih. Ya. Korban apa? Korban perasaan itu lain, ya. Intinya Nabi Allah Ibrahim itu saat itu dak kati yang bisa ngalai. Apa? Kurbannya begitu luar biasa. Dan Nabi Allah Ibrahim kita tahu saat itu belum punya anak. Menikah sudah lama, belum dikaruniakan anak keturunan. Nah, keceplosan ngomong. Karena belum punya anak, ya, beliau berkurban menjadi kekasih Allah, ya. Kata wong dipuji. Wah, bolehlah kau nih Nabi Ibrahim. Aku berkurban banyak. Aku jawab Nabi Ibrahim, jangankan cuman hewan, cuman harta. Saya kalau punya anak pun diminta dikorbankan, saya korbankan. Demi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa beliau ngomong cah itu? Karena belum punya anak saat itu. Karena belum punya anak. Nah, begitu beliau, ya, mendapatkan anak, Bu, jelas suaranya, ya? Alhamdulillah. Ngantuk dah? Kalau ngantuk ngomong, saya ini ada doa, kalau dibaca doa ini mudah-mudahan tidak ngantuk. Pengen doanya? Kalau ngantuk, ya. Ada doa, ya, kalau dibaca doa ini insya Allah tidak ngantuk. Yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara semangat nih ancanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fikso ya Allah, ngantuk aku paksa. Nah, ya. Kalau ngantuk baca itu terus, ya. Insya Allah tidak ngantuk. Ngantuk Bu? Tidak, ya? Alhamdulillah. Pokoknya kalau ngantuk baca itu. Karena aku memang Bu, Pak, kalau ceramah ini, kalau dengar ceramah banyak nih yang godaan. Banyak godaan. Ustadz ceramah baru 5 menit, muapnya lah 15 kali. Ini di sana, ya. Ibu-ibu di sana Bu. Ibu-ibu di sana itu kalau lagi ceramah, ustadz baru 5 menit, muapnya lah 15 kali. Ya. Kalau di sini insya Allah Ida beda. Ya. Itu. Kemudian Bu, mohon maaf Pak, kebanyakan kalau wong ceramah itu, ya, ustadznya banyak gerak, ternyata jemaahnya banyak juga gerak. Ngapa? Minimal nyingoi jam. Kapan ustadz ini berhenti? Ya? Nyingoi jam. Nah, ini juga sekali lagi, ya, bapak-bapak yang di sana. Kalau di sini insya Allah tidak, ya. Cuma dapat kabar yang di sana lah pindah ke sini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intermezzo. Jadi kembali ke tadi, jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum punya anak. Menikah sama Siti Saroh. Ya, Siti Saroh, istri yang pertama. Bu, kalau belum punya anak, usia sudah mulai tua, si istri nyuruh suaminya nikah lagi, Pak Beri, ya. Subhanallah. Si istri nyuruh nikah lagi. Ada enggak zaman sekarang? Ya, suami, ya, disuruh istri nikah lagi. Cuma karena sayang Nabi Allah ke Ibrahim tidak galak. Nah, cuma akhirnya didesak oleh si istri, ya, dengan izin Allah, ternyata luluhlah hati Nabi Allah Ibrahim galak. Cuma dengan syarat Bu, ya, syarat tertentu. Apa syaratnya? Yang nyari ke istrinya dia. Ya, yang nyari ke istrinya dia. Tapi alhamdulillah dapatlah, ya, pembantunya. Dalam riwayat lain itu adalah pembantu yang diberikan oleh pembesar Firaun saat itu, ya. Siapa namanya? Siti Hajar. Jadi istri kedua Nabi Allah Ibrahim adalah Siti Hajar. Nah, dengan izin Allah Bapak Ibu, ya, setelah menikah dengan Siti Hajar, barulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, dalam riwayat tersebut punya anak. Namanya Nabi Allah Ismail. Namanya Nabi Allah Ismail. Dan subhanallah Bapak Ibu,
Nabi Allah Ismail ini lahir, ternyata Siti Saroh yang tadinya mohon maaf ya, kuat, yang tadinya nyuruh, namanya perempuan rupanya cemburu juga. Kalau bahasa kita kurang tenang saat itu ya, hubungan antara Siti Hajar dengan Siti Saroh. Sehingga dengan izin Allah yang tadinya tinggal di daerah Palestina ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ngajak Siti Hajar bersama Ismail kecil datang ke lembah tua tanpa penghuni. Lembah yang tanpa penghuni, Bapak Ibu. Jangankan mohon maaf ya, manusia, binatang saat itu tidak ada yang betah. Jangankan manusia, binatang tidak ada yang betah tinggal di lembah tua tersebut. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim ngajak istrinya Siti Hajar dengan Ismail kecil datang ke satu tempat tersebut dengan bawa bekal, Bapak Ibu. Dengan bawa bekal secukupnya. Singkat cerita, sampailah di lembah tua itu. Lembah tua tanpa penghuni. Yang saya katakan tadi, jangankan mohon maaf manusia, binatang pun tidak ada yang tinggal di sana. Dan ketika Siti Hajar protes kepada suaminya Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan saya Hajar dengan anakmu Ismail kecil di lembah tua tanpa penghuni ini?" Nabi Allah Ibrahim tidak nyawab. Ditanya sekali lagi, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, tega nian kau ninggalkan aku, istrimu dan anakmu Ismail kecil di lembah tua tanpa penghuni ini?" Sekali lagi, yang kedua kali, Nabi Allah Ibrahim tidak juga jawab. Dan akhirnya dirubah pertanyaannya oleh Siti Hajar. Mana cara merubahnya? Siti Hajar merubah pertanyaan, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh engkau untuk meninggalkan saya, Siti Hajar, istrimu, dan Ismail, anakmu di lembah tua ini?" Karena Nabi Allah Ibrahim terkenal Khalilullah, kekasih Allah. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Kata Ibrahim, "Iya, na'am. Allah memerintahkan aku untuk meninggalkan engkau, wahai istriku, dengan anakku di sini." Aku jawab Siti Hajar, "Kalau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku ridho untuk tinggal di sini beserta anakmu, karena Allah tidak akan pernah menelantarkan kami." Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita Nabi Allah Ibrahim kembali lagi ya ke tempat beliau, dan akhirnya tinggallah Ismail dan Siti Hajar ibunya. Hari pertama mungkin masih siap, masih lemah. Ngapo? Masih ada persediaan makanan dan minuman. Hari kedua bekal masih ada. Namun beberapa minggu kemudian mulai bekal habis, makanan kate, tempat-tempat beli dak kate, jadi kita rami. Di sana dak kate lembah tanpa penghuni. Sampai akhirnya mulai Siti Hajar kehausan. Dan seorang ibu lapar haus biasa. Tapi ketika seorang ibu melihat anaknya Ismail kecil nangis, maka seorang ibu tidak akan pernah ridho dan tidak pernah ngerasa kuat kalau anaknya yang sakit. Akhirnya cemas, panik Siti Hajar, lari ke Bukit Sofa. Kalau di sana ada air, ternyata hanya fata morgana. Lari dari Bukit Sofa ke Marwa, disangka ada air, ternyata hanya fata morgana. Sampai 7 putaran, bolak-balik Sofa Marwa, disebut dengan sa'i. Nah, yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh pasti pernah sa'i antara Sofa dan Marwa. Ternyata tidak sama sekali ditemukan. Dengan izin Allah, Bapak Ibu, ketika Siti Hajar pasrah kepada Allah, dari kaki Nabi Allah Ismail keluar air. Dan air itu belum ada nama. Ketika keluar air, barulah Siti Hajar datang
dan mengumpulkan air itu dengan mengatakan Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Maka air itu bernama air Zam-zam, yang maknanya artinya berkumpul. Zam-zam, Zam-zam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya Ummu Hajar tidak mengumpulkan air tersebut dengan mengatakan Zam-zam, Zam-zam, maka niscaya air tersebut dapat mengalir seluruh dunia. Saking banyak. Bayangkan dari zaman Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, ya Ismail kecil, sampai sekarang air Zam-zam tidak pernah kering. Subhanallah. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka air mulai subhanallah ya keluar, dan air Zam-zam itu menjadi sumber kehidupan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah ada air, mulai manusia berduyun-duyun datang ke sana. Bukan hanya manusia, binatang pun datang ke sana. Dan subhanallah, siapa menjadi tuan rumahnya adalah Siti Hajar dan Ismail kecil saat itu menjadi tumbuh dewasa. Nah, dari situ Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, datang perintah Allah ke Nabi Allah Ibrahim. Datang perintah Allah lagi, boleh dikatakan semangat-semangatnya. Dalam surat Fussilat ayat 102 Allah sebutkan, ya, falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika Nabi Allah Ismail dalam kondisi sudah bisa berusaha, kalau bahasa kitanya itu sudah remaja, sudah pacak nanti ke bapaknya, karena menjadi kepala suku di Mekah saat ini, luar biasa. Ketika itu baru perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam mimpi. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku ini bermimpi disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih engkau. Jadi apa pendapatmu? Apa kira-kira pendapatmu? Kebenaran Bapak Ibu, Nabi Allah Ismail ini anaknya anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang juga sama takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab dia? Insya Allah satajuduni minas sabirin. Wahai ayah, lakukan if'al madza tu'mar. Apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Nerimo, Pak. Coba kalau anak sekarang. Nah, bapak ini diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kau, bapak ada pendapat kau. Bapak yang lah tuh. Ngapun aku yang masih muda. Bapak bayang.